penumpukan sampahnya dari sisi pengelolaannya masih sekedar numpuk aja. Jadi idealnya sih ada kayak tempat kayak kremasi sampah gitu. Pemerintah sudah menyiapkan skema, sudah menyiapkan perpres, sudah menyiapkan status PSN, namun tidak ada yang memanfaatkan. Mau membuat insenerator aja, urusan yang namanya tipping fee, sampai sekarang itu di Solo belum, sudah saya mulai awal dulu. Saat ini, Jakarta memiliki jumlah penduduk tidak kurang dari 11,24 juta jiwa, menempatkan Jakarta di posisi ke-28 kota terpadat dunia dari 781 kota yang didata oleh World Population Review. Kondisi ini tentu saja membawa konsekuensi, yaitu tingginya produksi sampah. Di tahun 2022, Jakarta memproduksi sampah hingga 7.500 ton per hari, berasal dari beragam sektor, mulai dari konsumsi, kemasan produk, industri, hingga rumah tangga. Sampah di Jakarta hingga kini masih terus menyisakan persoalan. Sekarang udah banyak padat penduduk ya, jadi banyak pembangunan lagi, jadi penambahan sampah pasti tambah numpuk gitu. Jadi nggak mungkin di Bekasi aja, ada beberapa tempat yang lain yang harus ditempatin gitu. Ada 4 gunung sampah kan Mbak di sana. Gila, banyak, sebanyak itu sampah. Mau jadi apa nanti kan lokasi di sana kalau sebanyak itu? Pasti kan nambah terus perharinya kalau kita nggak ngolah sampah itu. Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang adalah jantung dari pengolahan sampah Jakarta. Di tempat inilah sampah dari Jakarta bermuara. Bantar Gebang menjadi tempat berakhirnya sampah-sampah dari metropolitan Jakarta. Kian hari, volume sampah di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang terus bertambah, melahirkan gunung sampah yang sewaktu-waktu terancam erupsi. Akibat volume sampah yang terus bertambah, Pemprov DKI Jakarta terpaksa terus memperluas lahan TPST Bantar Gebang dari 110 hektar menjadi 117,5 hektar di tahun 2021. Bantar Gebang tak kuasa lagi membendung volume sampah Jakarta yang bergerak dari angka 5.100 ton per hari di tahun 2011 menjadi 7.500 ton per hari di tahun 2022. Dalam 12 tahun terakhir, volume sampah per hari Jakarta naik hingga 45%. Penumpukan sampahnya dari sisi pengelolaannya masih sekedar numpuk aja. Jadi belum ada tuh yang namanya pembakaran sampai benar-benar jadi abu abis gitu, belum ada. Jadi hanya tempat pengumpul aja. Idealnya sih ada kayak tempat kayak kremasi sampah gitu. Setiap hari, tidak kurang dari 1.300 truk pengangkut sampah dari berbagai penjuru Jakarta masuk ke Bantar Gebang. Kondisi ini tentu saja menjadikan kawasan Bantar Gebang sebagai jalur terpadat dan menimbulkan kemacetan panjang. Di Bantar Gebang, saat ini sebenarnya sudah berdiri beberapa fasilitas pengolahan sampah. Yang terbaru adalah landfill mining dan RDF Bantar Gebang. Pra-peresmiannya sudah dilakukan 10 Oktober 2022 lalu, namun hingga kini belum dioperasikan. Jadwal peresmian sedianya akan dilakukan pada Januari 2023, namun terus molor lantaran belum siap. RDF Plant Bantar Gebang yang dibangun sejak Februari 2022 ini diproyeksikan bisa mengolah 2.000 ton sampah dan menghasilkan sekitar 700 ton bahan bakar alternatif. Namun nyatanya hingga kini belum juga beroperasi lantaran masih terus diuji coba. Bisa 2.000 ton sampah, 1.000 ton yang dari dalam untuk yang sudah ada untuk diolah, 1.000 tonnya sampah baru yang dari Jakarta. Kira-kira kapan Pak bisa digunakan Pak? Targetnya Pak Kadis? Targetnya
Ya akhir Januari deh. Kalau mau diskon lagi akhir Februari boleh. Semula, produk RDF berupa bahan bakar alternatif non-batu bara ini akan dibeli oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa sebanyak 200 ton per hari. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga sudah menjajaki kerjasama dengan PT Solusi Bangun Indonesia sebanyak 150 ton per hari. Baik Indosemen maupun PT SBI memiliki persyaratan RDF yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan bahan bakar mereka, meliputi kandungan kalori, zat sisa organik atau ash content, dan lainnya. Nah nanti hasil RDF-nya adalah 700 hingga minimal kita 700, tapi kita berharap bisa diangkat 750. Itu nanti RDF itu diambil off-taker-nya adalah pabrik semen. Kita sudah ber-MOU dengan Indosemen dan PT SBI, Sarana Bangun Indonesia, untuk menjadi off-taker dari RDF ini. Namun target operasi RDF Bantar Gebang terus molor. Semula ditargetkan paling lambat Februari, namun direvisi lagi hingga paling lambat bulan Juni 2023. Di soal belum beroperasinya RDF Bantar Gebang, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menyebut masih terus melakukan optimalisasi mesin, namun informasi yang realitas terima disebut-sebut produk RDF Bantar Gebang tidak sesuai dengan spek kebutuhan pembelinya. Sampai dengan saat ini, pihak dari penyedia jasa kami, kontraktor yang membangun fasilitas pengolahan tersebut masih melakukan improvement atau peningkatan layanan dari peralatan yang ada di RDF LM Bantar Gebang untuk mencapai standar kriteria desain yang diharapkan terutama oleh off-taker nantinya sebagai pemanfaat dari produk tersebut. Selain itu ada kendala? Tidak ada kendala sama sekali karena kalau secara prinsip off-taker juga sudah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menerima dari produk RDF yang dihasilkan. Pengoperasian RDF Plant Bantar Gebang ini tidak bisa menuntaskan persoalan sampah Jakarta. Sebab dari volume 7.500 hingga 8.000 ton per hari, hanya diserap 1.000 ton dari sampah baru dan 1.000 ton dari gunung sampah. Lantas mau dikemanakan sisa 7.000 ton sampah yang akan masuk setiap harinya? Bila sampah yang diolah tidak sebanding dengan sampah yang masuk per hari, bukannya tidak mungkin gunung sampah Bantar Gebang yang kini volumenya sudah mencapai 49 juta ton terancam meledak.